Indonesia dikualifikasi Piala Dunia 2026 dari tim terlemah menjadi tim yang mengagetkan banyak pihak. Ya, halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dari tim terlemah yang dianggap remeh, dipandang sebelah mata oleh pesaing-pesaingnya menjadi tim yang sangat mengagetkan, tim yang membuat kejutan dan sekarang tidak lagi dipandang sebelah mata oleh tim-tim saingan di grup C. Bahkan Timnas Indonesia menjadi pesaing terberat Australia di grup C ini untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Ibaratnya ini adalah sebuah topeng yang dikenakan oleh Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia menyembunyikan jati dirinya dan mengelabui tim-tim lainnya di grup C. Ya, khususnya Australia yang akan menjamu Timnas Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025 nanti jam 16.10 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sudah berubah total, sudah berkamuflase adalah kalimat yang dapat menggambarkan bagaimana sekuat Timnas Indonesia menunjukkan wajah palsunya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tampak berlebihan memang, namun bila diperhatikan bagaimana pada awalnya Timnas Indonesia ini sungguh jadi tim yang dianggap paling enteng dikalahkan di grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, bayangkan saja Timnas Indonesia memulai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menempati ranking 134 FIFA. Dengan ranking tersebut, Indonesia harus bertempur melawan tim-tim besar seperti Jepang yang ada di peringkat 17 dunia dan Australia yang ada di peringkat 23 ranking FIFA. Indonesia juga tertinggal dari Bahrain dan Cina dari segi ranking FIFA. Bahrain ada di peringkat 80-an dunia, sedangkan Cina ada di peringkat 90-an dunia. Tim-tim tersebut tentu diunggulkan untuk lolos otomatis maupun lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Belum lagi ada Arab Saudi yang merupakan tim dengan peringkat 50-an dunia. Tentu Indonesia sangat-sangat tidak diunggulkan. Namun Indonesia ternyata mampu membuat kejutan. Ya, Indonesia di pertandingan pertama berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Timnas Indonesia memang mempunyai mimpi yang sangat gila ya untuk menembus impian lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bahkan tak peduli bagaimana pendapat atau pandangan tim-tim lainnya di grup C atau bahkan tidak peduli apa yang dikatakan oleh pengamat-pengamat sepak bola dunia karena mereka tentu sangat meremehkan Timnas Indonesia. Tapi mereka tidak tahu di dalam Timnas Indonesia ternyata ada Jay Itzes yang apabila mereka telisik lebih jauh ini adalah pemain dari klub Serie A Venezia dan beberapa kali menjadi kapten di klub Venezia dan Jay Itzes tentu adalah pemain inti dan sangat penting bagi Venezia. Ya, biarkan dunia merendahkan, biarkan tak ada yang memandang. Timnas Indonesia akan berhasil menembus Piala Dunia 2026. Keyakinan ini hingga menjadi kenyataan jelas terlihat jika Timnas Indonesia ingin jadi negara pertama yang dengan ranking seratusan FIFA namun mampu tembus ke Piala Dunia. Timnas Indonesia jelas sedang berkamuflase agar seolah-olah terlihat lemah, namun saat negara-negara lain mencoba menganalisis, maka terekam dampak negaranya akan jadi korban dari sebuah tim yang sedang berkamuflase. Sebut saja Arab Saudi sudah menjadi korban pertama Timnas Indonesia, bahkan sampai menambal pelatih sekaliber Roberto Mancini, dan Australia juga jadi korban selanjutnya dengan mengganti pelatih mereka.
Bayangkan saja mau mencari di mana ada timnas yang ranking FIFA ada di seratusan lebih tapi punya market value gila-gilaan yaitu hampir mencapai 1,5 triliun. Angka value timnas Indonesia ini berkali lipat di atas Bahrain dan Cina yang masing-masing memiliki market value hanya sekitaran 158 miliar. Hal ini membuat tim-tim negara lain semakin yakin timnas Indonesia sedang berubah total, sedang berkamuflase, apalagi kalau bukan soal karir dari para pemainnya. Bayangkan saja betapa terkejutnya mereka saat pertama kali mencari tahu jika ternyata kapten timnas Indonesia Jay Ijes merupakan pemain yang bermain di Serie A. Walaupun ada beberapa komentar yang sedikit miring tentang Jay Ijes, namun tetap saja Jay Ijes adalah pemain Serie A dan begitu penting di Venezia. Kemudian ada Michilgers, pemain muda yang bermain di tim papan atas Liga Belanda FC Utrecht. Pemain ini punya market value yang sangat tinggi, ya. Bahkan bahasa kasarnya seorang diri saja harga pasar dari Michilgers sama dengan pemain market value Michilgers hampir sama dengan seluruh dari skuad Bahrain. Juga ada Calvin Verdong, seorang fullback kiri yang menjadi andalan dari tim kuat Liga Belanda yaitu Nijmegen. Paling membuat panik tentu saja saat mereka mencoba mencari tahu tentang seorang pemain timnas Indonesia bernama Kevin Dix. Mungkin yang ada di benak tim negara lain saat itu adalah timnas Indonesia macam apa ini? Ranking 127 FIFA namun ada pemainnya yang bermain di Bundesliga yaitu bermain di tim Borussia Mönchengladbach. Ya, kita tahu Kevin Dix sudah menaikkan kontrak dengan Borussia Mönchengladbach ya setelah nanti kontraknya berakhir bersama FC Copenhagen musim depan Kevin Dix akan bermain di Bundesliga. Sungguh fakta-fakta ini sangat sulit untuk dicerna. Selain itu yang membuat timnas Indonesia semakin sempurna dengan kamuflasenya tentu saja ada si pemikir di belakang layar yang siap meramu dan menemukan cara terbaik untuk meloloskan timnas Indonesia dari grup C, yaitu Alex Pastoor. Alex Pastoor seorang pelatih yang sangat jenius, taktiknya sudah sangat dikenal di Belanda sana. Timnas Indonesia juga akan ketambahan pemain seperti Ole Romeni. Ada perubahan signifikan yang terjadi dalam pemberitaan timnas belakangan ini. Jika dulu yang membahas skuad Garuda hanyalah media-media ASEAN dan sesekali mencari keburukan dari timnas Indonesia, namun saat ini media luar negeri, media ternama seperti ESPN, Media 433, bahkan pakar transfer Fabrizio Romano pun menjadikan berita skuad Garuda sebagai berita eksklusif di laman medianya. Selain itu, influencer dunia pun rame-rame memberitakan timnas Indonesia. Sudah tak menghitung lagi berapa banyak dari mereka yang mengambil momen bersama skuad Garuda. Segala macam hal positif yang terjadi di timnas Indonesia semakin optimis akan ada sejarah yang terjadi di World Cup 2026. Memang timnas Indonesia ambisius dengan impiannya, namun bukan tim ambisius yang menghalalkan segala cara. Tak pernah kita saksikan tim ini guling-guling saat unggul atau membayar wasit untuk membela timnas Indonesia. Apalagi sampai mengeroyok pengadil. Jujur, lihat gebrakan timnas Indonesia saat ini tampaknya bukan lagi mengincar posisi 3 ataupun 4 melainkan posisi runner up di grup C. Sebuah tiket untuk lolos langsung ke panggung impian World Cup 2026 dan vibe negara ini pun sudah terasa sepertinya vibe-nya Piala Dunia. Jika dulu kita hanya menyaksikan timnas Indonesia bermain di jam 18.00 malam atau sore, namun sekarang waktunya menyaksikan timnas Indonesia yang bermain away rasanya seperti menyaksikan laga UCL atau Liga Champions Eropa ataupun World Cup. Baik itu hujan-hujanan, entah itu tengah malam, waktu yang sangat-sangat mendebarkan buat timnas Indonesia. Dapatkah timnas Indonesia membuat sejarah yang akan mencengangkan dunia, yaitu negara pertama dengan peringkat seratusan FIFA yang mampu menembus ke Piala Dunia 2026?
Ya, mari kita saksikan, mari kita ikuti sejarah timnas Indonesia ketika timnas Indonesia mencatatkan sejarah lolos ke Piala Dunia 2026. Jangan sampai kita ketinggalan tentang berita-berita timnas Indonesia karena ini adalah sejarah yang sangat langka. Ya, sejarah pertama kalinya timnas Indonesia nanti akan lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan terbang tinggi karena Indonesia hebat.